Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di podcast atau podcast tugas. Kali ini bersama saya Uli Nuhanur Anissa sebagai pemandu podcast kali ini. Kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit ke depan bersama narasumber kita dari Jakarta. Beliau ini seorang yang masih muda dan sangat bertalenta di bidang keamanan cyber atau cyber security. Saat ini sudah bersama dengan kita narasumber yang muda dan super multi talenta. Beliau ini jauh-jauh datang dari Jakarta ke Wonosobo hanya untuk membagi materi dan ilmu yang beliau punya, yaitu mengenai cyber security atau keamanan cyber. Langsung saja dengan beliau, yuk kita kenalan. Dengan siapa, Kak? Dengan nama saya Nasrul Hidayat. Gimana kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Ulinnya sendiri itu kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik ya, Kak. Gimana nih perjalanan dari Jakarta ke Wonosobo, gimana Kak rasanya? Rasanya itu setelah sampai di Wonosobo itu dingin dan kebetulan di pertengah perjalanan saya itu terkena hujan dan cukup besar, dan alhamdulillah masih saya terjang untuk podcast ini. Alhamdulillah ya, keren banget nih jauh-jauh dari Jakarta ke Wonosobo cuman buat nepatin janji Kak Nasrul untuk podcast kali ini. Kebetulan ini yang kali keberapa ke Wonosobo, Kak? Alhamdulillah ini yang kedua. Setelah pertama itu kalau nggak salah ke Universitas Sain Al-Quran untuk mengisi seminar keamanan. Baik, keren banget kan? Langsung aja nih, nggak perlu lama-lama lagi, kayaknya perkenalannya udah cukup ya, Kak. Nanti kalian bisa ketahui keseharian Kak Nasrul di sosmednya Kak Nasrul. Untuk Instagramnya boleh dibagi, Kak? Instagramnya apa? Instagram saya Nasrul_MB. Oke, itu kalian bisa cari sosmed Kak Nasrul buat tahu keseharian Kak Nasrul, dan bahkan Kak Nasrul juga sering banget berbagi ilmu di sana ya, Kak. Oke, langsung aja kita mengulik nih materi tentang keamanan cyber yang Kak Nasrul punya yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Yang pertama nih, Kak, mungkin zaman sekarang itu kan sudah sangat canggih, sudah sangat berkembang mengenai teknologinya ya, Kak. Dan itu juga pasti berpengaruh ke sistem keamanan sendiri. Nah, menurut Kak Nasrul nih, apa sih sebenarnya keamanan cyber itu atau cyber security itu definisinya seperti apa gitu, Kak? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung apa sih keamanan cyber itu. Jadi untuk cyber security itu adalah sebuah langkah atau sistem untuk pengamanan data. Namanya sendiri itu cyber, serangan. Lalu ada security atau keamanan. Jadi cyber security itu adalah langkah atau sistematis untuk mengamankan data kita, seperti data pribadi atau data pada akun, misal IG ataupun akun lainnya. Oke, jadi itu merupakan langkah-langkah yang harus kita miliki di zaman digital seperti ini gitu ya, Kak. Tapi seberapa penting sih keamanan cyber itu di zaman sekarang? Untuk seberapa penting untuk keamanan cyber sendiri itu sangat penting, karena berbicara tentang privasi atau data pribadi kita. Tentunya jika data kita itu terkena serang atau terkena virus, itu kan bisa bahaya untuk keamanan data kita sendiri. Oke, jadi serangan cyber itu sangat berbahaya ya, Kak, dan keamanan yang harus kita ketahui juga cukup penting di dunia sekarang ya. Kalau kita ketahui ada serangan cyber itu gimana sih, Kak? Bagaimana kita mengetahui kalau misalkan kita terkena serangan cyber gitu? Saya berikan satu contoh untuk
bagaimana kita mengetahuinya. Eh, Semisal di laptop atau eh, di ketika kita mendownload sebuah file dan file tersebut kita kan tidak tahu apa isinya ataupun di dalamnya itu ada sebuah virus atau malware. Nah, di situ ketika kita mendownload terus kemudian laptop kita setelah misal menginstal aplikasi yang kita download itu jadi ngeblank. Nah, itu salah satu ciri untuk bagaimana eh, serangan itu terjadi. Mungkin kayak kemarin yang kasus apakah itu kayak undangan aplikasi itu yang pokoknya yang apa namanya? Yang hype banget itu loh. Kayak ada yang nyebarin undangan tapi nomor tidak dikenal dan itu bentuk filenya itu .apk gitu ya, Kak. Ya, seperti itu. Contoh saja itu eh, kayak teman saya itu kemarin saat dia sekedar curhat sama saya itu dia dikirim file ke WA. Terus di situ ada link dan nggak sengaja dia pencet. Nah, di situ ternyata ada sebuah phishing untuk mengambil data-data kita dan kemudian eh, yang terjadi pada teman saya itu saldo pada ATM itu langsung terkuras, langsung habis gitu. Berarti sangat bahaya ya, Kak, kalau kita nggak pilih-pilih informasi yang masuk ke kita, apalagi di nomor yang nggak dikenal ataupun yang mengatasnamakan seseorang gitu ya. Ya, sangat eh, tentunya itu jika ada eh, nomor ataupun data yang tidak dikenal ya mungkin kita harus memilih bagaimana eh, untuk mengamankan data kita sendiri. Semisal itu yang tadi ada yang menyebar link, kemudian kita jangan langsung pencet. Ini nomor ini kita telusuri dulu dari mana, terus misal teman kita atau bukan. Nah, mungkin selain itu nih, Kak, gimana sih perlindungan secara efektif kita dari serangan-serangan cyber yang ada sekarang? Perlindungannya mulai dari sebenarnya dari diri kita sendiri. Pertama misal saat kita punya akun misal IG ataupun Twitter ataupun lainnya. Nah, di situ kita membuat di situ kan sudah ada saat kita registrasi itu kan sudah ada password ataupun eh, data kita yang akan dimasukkan. Nah, di password tersebut kita disarankan untuk ke yang lebih rumit. Nah, itu kita harus sesuai saran yang ada pada prosedur tersebut. Nah, yang sering terjadi itu kan kita input atau data password kita itu kan lebih ke misal hobi kita atau apa gitu kan lebih gampang. Oh ya, ulang tahun ataupun data data dari semisal yang sering banyak itu password itu kayak tanggal lahir, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, itu kan sering eh, sering terjadi dan itu banyak eh, untuk serangan-serangan terjadi itu dengan cara eh, dengan cara menyelusup dengan misal WA kita itu kan menanyakan pribadi kita. Nah, di situ dia mengolahnya, kemudian mencoba-cobanya. Nah, dari situlah serangan-serangan terjadi dan kemudian eh, akun kita misal itu terkena hack. Berarti sebisa mungkin ketika kita punya akun pribadi kita harus aware gitu ya, Kak. Apalagi dengan media sosial yang kita punya gitu ya. Salah satunya dengan pengamanan sandi itu ya, Kak. Nah, mungkin itu keamanan untuk ranah pribadi nih.
Nah, terus kalau menurut kakak nih, bagaimana kita kayak instansi atau perusahaan itu, menurut kakak apa yang harus mereka lakukan sih untuk mengenai keamanan ini? Untuk instansi sendiri, eh, dia memulainya, eh, kita berikan contoh saja. Semisal dari web, contoh saja Kominfo, kan dia memiliki namanya cyber security. Nah, cyber security itu sendiri kan dari instansi, misal dari Wiratama Cyber Security. Nah, dari situ instansi tersebut eh, mengolah data agar web tersebut atau aplikasi tersebut eh, bisa aman dan tidak akan terkena hack atau virus-virus yang masuk. Oke. Eh, Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya kak. Eh, Kalau untuk pendeteksian nih, gimana sih caranya kita tahu kalau kita tuh kena serangan virus atau kita kena hack atau kena phishing gitu? Terus sama langsung aja cara menanganinya hal-hal gitu kalau kita kena. Ciri-ciri untuk kita terkena sebuah serangan itu dimulai dari eh, ada notif, misal dari eh, keamanan, misal Gmail. Gmail itu kan kalau kita login di HP lain itu kan ada notif, apakah ini benar akun Anda. Nah, di situ kan mulai ada ciri-ciri bahwa akun kita ada yang memasuki melewati HP lain. Nah, untuk caranya bagaimana? Itu eh, sebenarnya dari sebuah instansi yang tadi itu sudah memberikan prosedurnya. Seperti yang tadi itu Gmail itu kan ada notif. Terus Anda itu harus mengkonfirmasi bahwa itu akun Anda atau tidak. Nah, di situ kita harus memilih, jika kita tidak melakukan aktivasi login di HP lain, itu seharusnya kita tidak mengkonfirmasi bahwa akun tersebut akan dimasukkan lewat HP lain. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita harus aware sama akun pribadi kita. Itu sangat penting karena data-data yang ada di misalkan kayak laptop atau HP kita bisa dicuri ya kak. Mungkin nih terakhir kak, saran buat teman-teman yang pengen belajar tentang cyber security atau teman-teman yang apa ya belum mengetahui sekali tentang keamanan cyber ini, gimana kak? Untuk saran dari saya untuk teman-teman, eh, dengan adanya serangan atau mungkin kita dengar cyber security itu eh, kan berisi data privasi kita sendiri, itu harus berhati-hati. Dan eh, kita mulai dari data-data kita sendiri, bagaimana kita harus semisal mengupload data diri kita sendiri ke sosmed ataupun data diri kita ke internet ataupun lainnya, itu harus berhati-hati. Dan untuk apa namanya, data data pribadi itu kan seharusnya kita tidak boleh memberikan kepada orang lain. Nah, di situ kita harus memilih bagaimana data kita harus digunakan untuk apa dan difungsikan untuk apa. Nah, untuk sarannya ke depan bisa belajar. 2,000 years later. Jawab ulang ya. Untuk saran dari saya untuk teman-teman yang ingin mulai dari awal belajar tentang cyber security, bisa lewat instansi saya di web Markas Cyber Security, bisa diakses atau bisa dilihat nanti di link atau di bawah nih. Terus kemudian kalau mau melihat bagaimana sistem kita, data kita aman,
ataupun data-data kita berfungsi ataupun lainnya itu bisa subscribe YouTube saya. Namanya Markas cybersecurity.id. Itu bisa di subscribe dan bisa di like and comment. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Nasrul yang telah menyempatkan waktunya di podcast kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi bekal buat teman-teman kedepannya untuk yang ingin belajar mengenai cyber security ataupun yang memang belum aware atau masih mengenal dari dasar mengenai cyber security ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Kak Nasrul atas kunjungannya ke sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita bisa berjumpa di tema lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.